Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas materi mengenai tata surya. Nah, tata surya ini merupakan kumpulan benda-benda langit yang terorbit kepada bintang, yang bintangnya disebut matahari, yang dimana dia dimana yang berpusat kepada intinya adalah berpusat kepada matahari. Oke? Nah, tata surya yang kita tempati sekarang ini bertempatkan di galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini atau biasa kita sebut juga adalah merupakan tempat kita berada, di mana galaksi Bima Sakti ini berpusat kepada matahari. Oke. Selanjutnya pusat inti tata surya kita itu adalah pertama kita jelaskan apa itu matahari. Yang mungkin adik-adik ketahui, matahari itu adalah suatu tempat yang paling panas. Bisa juga matahari itu dia adalah inti dari tata surya ini. Nah, matahari itu terdapat beberapa bagian, yakni pertama ada di matahari, kedua ada fotosfer, kromosfer, dan corona. Nah, coronanya di sini bukan coronavirus. Ini adalah bagian-bagian dari matahari. Nah, di mana itu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan corona. Inti matahari ini merupakan pusat yang dimana di sana itu yang paling panas dalam matahari tersebut. Selanjutnya adalah fotosfer, atau dia merupakan bagian setelah intinya. Andai kata ada LCD, Bapak akan tampilkan, hanya saja cuman kita menggunakan buku tulis ya. Atau nanti Bapak kirim ke grup WA ya, bagaimana itu bentuk dari fotosfer sendiri. Nah, di fotosfer ini dia itu adalah berwarna, didapat bintik-bintik matahari. Di fotosfer adalah dia itu yang paling dinginnya dan yang paling gelap pada matahari tersebut. Nah, selanjutnya adalah kromosfer. Nah, kromosfer ini merupakan gelang merah. Gelang merah, kenapa gelang merah? Iya, coba kita amati pada saat gerhana matahari itu berbentuk gelang yaitu. Dia itu adalah kromosfernya. Nah, atau biasa juga kita sebut cincin tuh. Cincin gelangnya sama, yang penting sama-sama bulat. Selanjutnya adalah corona. Corona ini adalah bentuknya warna abu-abu, yaitu abu-abu dan terdapat pada matahari. Nah, selain dari matahari, selanjutnya adalah planet. Ada yang tahu planet-planet apa saja yang terdapat di tata surya? Adapun planet-planet yang saya ketahui tentang tata surya yakni Merkurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Mars, Venus, dan Bumi, Pak. Nah, betul sekali. Itu adalah planet-planet yang terdapat di tata surya. Nah, seperti tadi teman-teman kalian yang sebutkan yang pertama itu, tapi nanti walaupun teman kalian sebutkannya secara tidak berurut, ini adalah planet sesuai urutannya. Pertama itu
Nah, yang dimana pertama adalah Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, selanjutnya Saturnus, selanjutnya Uranus dan Neptunus. Nah, itu aturannya ya. Mungkin untuk peserta didik yang tadi tetap semangat atas jawabannya tadi, atas bantuan jawabannya. Nah, di mana Merkurius ini merupakan planet terkecil dan planet yang paling dekat dengan matahari. Begitulah bentuk dari arah rotasinya. Dan selanjutnya adalah Venus, planet terpanas dalam tata surya ini. Kenapa terpanas? Karena di sana terdapat efek-efek rumah kaca. Nah, sehingga terjadi pemanasan global di planet tersebut. Selanjutnya adalah Bumi. Bumi adalah suatu planet yang dapat dihidupi oleh makhluk hidup. Di bumi ini terdapat ekosistem, sumber daya alam, air, terutama itu yang paling pokok dalam sumber planet yang dapat dihidupi adalah air atau mineral. Karena itu adalah sumber kehidupan yang paling utuh. Nah, selanjutnya adalah Mars, planet merah. Nah, dan selanjutnya Jupiter, atau ini adalah merupakan planet terbesar ya, planet terbesar di tata surya kita. Selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus ini adalah planet yang paling indah. Kenapa Bapak mengatakan paling indah? Karena di Saturnus ini terdapat cincin. Cincin itu terbentuk dari bongkahan es dan bebatuan yang mengelilingi Saturnus. Nah, selanjutnya Uranus. Uranus ini adalah planet terdingin. Dia merupakan planet terdingin yang ada di tata surya. Selanjutnya adalah Neptunus, planet yang paling jauh terhadap tata surya. Kenapa dia paling jauh ya? Karena dia telah yang paling akhir, kan dia ini secara berurutan dari matahari, ibarat matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Begitu aturannya. Ya. Selanjutnya adalah asteroid. Nah, asteroid ini adalah batuan kecil atau bebatuan kecil yang terdapat di tata surya. Batuan ini ya biasa juga orang sebutin adalah planetoid atau planet-planet kecil. Nah, di batuan ini dia itu berada tepat di planet dalam, dan dia ini adalah merupakan sabuk. Kenapa dibentuk sabuk? Karena karena dia itu adalah sebagai sabuknya ya, yang membatasi antara planet dalam dan planet luar. Nah, apa saja sih yang terdapat di planet dalam dan planet luar? Nah, planet dalam adalah dia yang berdekatan dengan matahari, yakni mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya planet luar dalam. Nah, sedangkan planet luar itu mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kalau dari ukuran rata-rata planet yang berada dari luar asteroid itu lebih dominan, dia lebih besar dibanding planet yang ada dalam. Dan yang berada di luar itu memiliki satelit lebih banyak dibanding yang di luar. Selanjutnya setelah asteroid ada komet. Komet adalah suatu hal yang ada di planet tata surya ini juga. Dia itu bentuknya seperti bintang berekor. Bintang berekor. Kenapa demikian? Karena bintang berekor ini dia itu berasal dari radiasi matahari dan arah angin. Itu jawabannya kenapa komet itu bentuknya seperti bintang berekor. Dia itu seperti batuan-batuan, itu berasal dari batuan kecil juga. Nah, selanjutnya adalah ini sebenarnya berasal dari bagian dari asteroid, akan tetapi dia juga terdapat dari tata surya, yakni meteoroid, atau yakni dia adalah bebatuan asteroid yang mendekati bumi, yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga dia itu kalau tertarik oleh gaya gravitasi bumi, itulah
meteoroid, yaitu terdapat di bagian-bagian bumi. Nah, ada terkadang pasti fenomena yang pernah adik-adik dapatkan, yakni meteor jatuh. Meteor itu merupakan meteor itu merupakan meteoroid yang jatuh dalam bumi yang melewati atmosfer. Itulah seperti ada percikan-percikan api saat meteoroid ini sebenarnya adalah proses pembakaran meteoroid ini supaya dia tidak menabrak bumi. Itulah fungsinya atmosfer, untuk menghalau meteoroid ini, untuk menghalau bumi. Akan tetapi kalau meteor itu tidak hancur, nah dia akan menjadi meteorit. Ya, ini adalah batuan meteor yang tidak hancur atau tidak terbakar semuanya sampai ke bumi. Itulah kalau meteorit. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan. Mungkin sedikit ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Yang dapat menyimpulkan, Bapak berikan buku. Oke? Oke, saya Pak, kesimpulan pada hari ini, yakni tata surya itu merupakan yang saya dapat ya Pak, yaitu adalah di mana terdapat matahari, planet, asteroid, dan komet. Dan adapun dari planet-planet yang ada di tata surya kita itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Pak. Nah, dan adapun tempat di mana tata surya kita ini berada yakni galaksi Bima Sakti Pak, atau biasa disebut Milky Way. Mungkin itu dari saya. Wah, sungguh simpulan yang sungguh sangat luar biasa. Selamat pada saudara. Terima kasih Pak, kasih Kak atas hadiahnya. Semoga ini bermanfaat bagi saya.